Hei, subscribe dulu lah. Halo semuanya, jumpa lagi di video reaction Noi Indut hari ini ya. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat. Oke guys ya, kali ini Noi mau lihat satu video dari akun TikTok @keticho97. Ini mengenai pengungsi Rohingya ya guys ya, yang belakangan ini ramai dibicarakan ya. Oke, jangan lupa support akun TikToknya keticho97 ya, supaya akun TikToknya lebih berkembang lagi. So kita langsung lihat aja videonya dari Katie ya. Guys, beberapa hari yang lalu aku nampak ada orang komen gitu. Jangan cuma bilang usir Rohingya, tapi bilang juga usir Cindo. Lihat tuh, Cindo pakai barang mewah, rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya. Cindo itu Cina Menurut Indonesia aku ya, Cindo itu beda banget sama Rohingya. Cindo itu alias Chinese Indonesian. Mereka udah ada di Indo sebelum Indonesia merdeka ya. Dan status Cindo itu kamu bisa lihat KTP dan paspor mereka. Mereka itu WNI ya, sama dengan orang-orang Indonesia, cuman suku Indonesia kan banyak. Ada suku Tionghoa, ada suku Jawa, Batak, dan sebagainya. Berbeda-beda, tapi semua itu adalah Indonesia ya kan. Terus Cindo, mereka kenapa bisa ada rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya? Ya karena mereka bekerja keras untuk itu. Ada juga Cindo yang tidak bekerja keras, tapi mereka bisa mendapatkan rumah yang bagus. Kenapa? Bisa mendapatkan mobil fasilitas yang bagus. Kenapa? Karena orang tua mereka udah kaya dari hasil kerja kerasnya. Jadi jangan samakan Cindo dengan Rohingya. Rohingya datang ke Indonesia itu gak berbuat apa-apa, tapi minta makan, minta tempat tinggal, dan sebagainya. Setelah kita kasih nasi, mereka masih komplain, ya kan? Kalau Cindo, bukan. Cindo itu mereka bekerja keras, ya. Mereka cicil rumah, mereka juga bayar pajak, ya. Mereka mau makan juga bayar. Jadi jangan samakan Cindo dengan Rohingya. Beda jauh banget. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi Katie ini membahas tentang Cindo yang ada di Indonesia, karena dia menemukan satu komentar katanya gini, jangan cuma usir kaum pengungsi Rohingya, usir juga Cindo, katanya gitu ya. Gimana ya, etnis Tionghoa itu tidak bisa dipisahkan dari Indonesia ya guys ya, karena udah ada dari zaman dulu, bahkan dari sebelum Indonesia merdeka ya. Berawal dari orang-orang Cina yang datang ke Indonesia itu dulunya untuk berdagang ya, berniaga gitu ya, dan bahkan berkembang, lalu mereka menetap di sini, akhirnya turun temurun gitu ya. Memang ya, yang namanya suku Tionghoa itu tidak bisa dipisahkan dengan negara kita ya guys ya. Karena sedikit banyaknya mereka juga dulu banyak ikut andil juga dalam perjuangan Indonesia ya guys ya. Jadi jangan disamain sama kaum Rohingya yang katanya memang cuma datang tinggal minta makan, bahkan nuntut yang macam-macam gitu ya. Ibarat peribahasanya tuh ya, udah dikasih hati minta jantung gitu ya guys ya. Awalnya kita memang niatnya menolong karena kemanusiaan, karena kasihan, tapi makin hari makin kemari semakin terlihat karakter aslinya si kaum Rohingya ini ya guys ya. Dan kenapa sih selalu orang kita tuh masih banyak yang selalu menganggap Cina itu kayak selalu ada batasan sama orang pribumi gitu ya. Padahal sih coba deh kalian lihat orang Cina yang dari Surabaya gitu ya, ngomongnya aja udah Indonesia banget, bahkan bahasa daerah mereka tuh fasih-fasih gitu ya. Dan kalau secara taraf hidup, kenapa orang Cina bisa kaya, terutama Cina Indonesia yang udah jadi warga negara ya? Ya karena mereka, kita tuh harusnya tuh lihat contoh baiknya guys. Orang Cina itu bekerja keras gitu ya, mereka itu benar-benar ulet gitu ya dalam berniaga, berusaha, bekerja gitu, benar-benar ulet. Nah di situ yang bikin mereka bisa jadi kaya gitu ya. Jangan ini dijadikan suatu perbandingan gara-gara orang Cina nih, orang pribumi jadi susah gitu ya. Padahal orang Cina itu banyak yang buka lowongan kerja gitu ya buat para pribumi gitu. Beda lagi kalau sama kaum Rohingya ini ya, datang cuma nyari tumpangan, terus minta macem-macem, terus dari hal yang kecil aja ya guys ya, dari hal makan mereka itu nggak tahu terima kasih gitu ya. Dikasih segitu katanya kurang gitu ya. Secara logika aja, kita itu kalau yang namanya dikasih pemberian orang lain gitu ya, mau sedikit mau banyak ya cukup dipendem aja gitu ya. Masa mau dibilang ngasih sedikit banget kurang, kan gak etis banget ya guys ya. Kita lama-lama juga jadi dongkol yang ngeliat kelakuan si kaum Rohingya ini ya. Mereka itu negara Indonesia ini ya, rakyatnya termasuk orang-orang yang gimana ya,
rasa kemanusiaannya memang tinggi ya guys ya, tapi memang berawal dari niat nolong ya, tapi ya semoga ini tidak berkepanjangan, semoga masalah pengungsi Rohingya ini cepat kelar gitu ya guys ya. Jadi kesimpulannya jangan disamain ya pengungsi Rohingya sama Cina di Indonesia. Walaupun mereka kaya-kaya, mereka itu rajin, ulet, kerja keras ya guys ya. Nah misalnya dia orang yang nggak kaya tapi hidupnya enak, mungkin dari orang tuanya udah kaya raya, jadi warisannya itu diturunkan ke keturunannya dan dikelola dengan baik, tambah kaya lah mereka gitu ya. Jangan kayak kebanyakan orang kita ya, dapat warisan dipakai buat foya-foya, akhirnya habis begitu aja. Udah habis, udah deh mau nyalain siapa kalau kayak gitu. Contoh itu orang Cina itu begitu ya, dia mateng banget gitu, perhitungannya mateng banget, bukan berarti pelit gitu, karena dia itu rela hidup prihatin gitu ya, karena dia berpikirannya hidup bukan untuk hari ini aja gitu, keturunannya kelak harus lebih makmur dari mereka begitu guys ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari Mendo. Terima kasih banyak buat kalian yang seperti mampir. Jaga selalu kesehatan, sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye bye.